Halo semuanya, halo Bu, kami dari tim 8 kelas C. Di sini kami akan membahas tentang proses pembuatan produk, yaitu yang kami ambil produk pembuatan karet klorinasi yang telah kami cari selama beberapa hari belakang ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stasio Nugra Limbong, NIM 22090. Saya Martin Uteruta Soit dengan NIM 22042. Saya Daniel Putra Sinaga dengan NIM 22087. Di sini, yang pertama akan dibahas adalah tentang bahan baku yang dijelaskan oleh Martin Tasri. Untuk bahan baku pada proses pembuatan karet klorinasi ini, bahan baku yang biasa digunakan ada dua, yaitu asetilen dan 1,3-butadiena. Kita akan mulai pembahasannya dari asetilen terlebih dahulu. Asetilen adalah hidrokarbon yang tergolong alkuna paling sederhana karena hanya terdiri dari 2 atom karbon dan 2 atom hidrogen. Asetilen tersusun dari 92,2% massa karbon dan 7,8% massa hidrogen dengan berat 10% lebih ringan daripada udara. Asetilen ini digunakan untuk mensintesis beberapa zat organik, contohnya seperti 1,4-butanediol, vinyl klorida, dan senyawa organik lainnya. Kalor yang dimiliki oleh asetilen ini sangat tinggi, sehingga membuat asetilen dapat digunakan sebagai untuk pengelasan dan pemotongan logam. Atom hidrogen dan atom karbon berkombinasi menyusun molekul pada asetilen. Asetilen bersifat mudah meledak sehingga membuat penggunanya berisiko tinggi. Kemudian untuk bahan berikutnya yaitu ada 1,3-butadiena yang banyak digunakan dalam industri kimia, terutama pada industri sintetik, elastomer, kloropren, polimer, dan sebagainya. Butadiena merupakan zat kimia yang berbentuk gas dengan sifat tidak berwarna, non-korosif, mudah terbakar, dan reaktif. Penggunaan terbesar butadiena terdapat pada industri sintetik elastomer, kloropren, polimer, resin, serta industri untuk pembuatan karet sintetis. Monomer dari butadiena ini dapat bereaksi dengan monomer lain untuk membentuk polimer. Misalnya, butadiena dengan akrilonitril membentuk polimer akrilonitril butadiena copypolymers. Selanjutnya akan dibahas proses pembuatan dari karet klorosin oleh teman kami, Daniel Putra Sinaga. Pada proses yang kami jelaskan kali ini, bahan baku yang digunakan adalah 1,3-butadiena. Karena jika penggunaan asetilena, dia lebih berbahaya karena menciptakan zat-zat yang mudah meledak. Nah, prosesnya itu dimulai dengan pencampuran 1,3-butadiena dengan HCl pada alat pencampur khusus. Campuran ini kemudian dimasukkan kepada reaktor 1, di mana pada reaktor 1 terjadi reaksi halogenasi dengan produk yang dihasilkan adalah 1,4-diklorobutena. Produk 1,4-diklorobutena ini sendiri kemudian akan dialirkan bersama dengan 1,3-butadiena dan HCl yang belum bereaksi menuju ke stripping column yang ditandai dengan nomor 2. Pada stripping column, 1,4-diklorobutena dipisahkan dengan dari 1,3-butadiena dan HCl yang belum bereaksi. 1,4-diklorobutena yang sudah dipisahkan ini kemudian dialirkan ke alat isomerasi yang ditandai dengan nomor 4. Pada alat isomerasi, 1,4-diklorobutena diubah menjadi 3,4-diklorobutena. Produk 3,4-diklorobutena ini sendiri kemudian akan dialirkan ke kolom distilasi, di mana pada kolom distilasi didapatkan produk destilat berupa 3,4-diklorobutena dan produk bawah berupa zat-zat pengotor yang memiliki titik didih tinggi. Destilat 3,4-diklorobutena kemudian dialirkan menuju ke reaktor nomor 6. Pada reaktor nomor 6 juga dialirkan aliran NaOH dan uap air. Pada reaktor nomor 6 terjadi reaksi di mana dihasilkan produk berupa kloroprena yang kita inginkan. Pada reaktor 6 juga terjadi destilasi di mana didapatkan destilat
kloropren. Destilat kloroprena tadi kemudian dialirkan menuju ke kolom desain kloroprena, kemudian kembali dilakukan proses destilasi dan didapatkan destilat berupa kloroprena yang sudah bersih dan siap untuk dikomersialkan. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang produk yang telah dihasilkan serta fungsinya. Jadi produk yang dihasilkan adalah karet kloroprena tersebut. Dia diklasifikasikan sebagai karet sintetis untuk tujuan khusus karena serangkaian sifat spesifik, karena adanya atom klor dalam makromolekulnya. Mereka dicirikan oleh ketahanan terhadap pelarut dan minyak, ketahanan terhadap ozon, sinar matahari, pengaruh cuaca, dan penuaan. Karet kloroprena memiliki sifat mekanik yang baik, kekuatan tarik, dan elastisitas yang tinggi. Mereka cocok untuk pengoperasian pada suhu dari minus 25 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius, jangka pendek hingga 110 derajat Celcius. Karet kloroprena itu tahan api dan tidak mendukung pembakaran. Permeabilitas gas pada karet berbahan kloroprena lebih rendah dibanding karet berbahan isoprena nonpolar dan karet butadiena. Bagian utama karet kloroprena digunakan untuk produksi karet, terutama sabuk transmisi dan konveyor, ikat pinggang, selang, serta bagian yang bersentuhan dengan lingkungan agresif, seperti segel, selang, kain karet, lapisan pelindung, selubung kawat, dan kabel. Perekat berbahan dasar karet kloroprena dan lateks kloroprena mempunyai kepentingan industri yang signifikan. Karet kloroprena yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pelindung kabel listrik untuk aplikasi khusus, selubung pelindung kabel sistem pengapian, seperti traktor mobil dan mesin lainnya. Saat merancang kabel yang ditujukan untuk pekerjaan di pertambangan dan area berbahaya kebakaran, kabel yang digunakan dalam pengeboran minyak dan operasi eksplorasi. Juga karet polikloroprenna digunakan untuk pembuatan casing pelindung laptop, ponsel, kamera, perlengkapan, perlindungan dan perjalanan, sabuk datar dan V, dan ban berjalan, berbagai jenis selongsong dan pelindung untuk penghilang es. Lateks polikloroprenna digunakan untuk merekakan serat selulosa pada amplas dalam produksi kulit regenerasi di industri sepatu, permukaan yang tahan banting seperti lapangan tenis dan jalur olahraga. Jadi telah kami paparkan apa yang telah kami cari, apa yang telah kami tugaskan pada diri kami masing-masing, dan di sini kami membahasnya dalam pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih.